Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Hutch Mansell. Wajahnya terlihat babak belur banyak luka. Kemudian Hutch mengeluarkan rokok dan sekaleng daging dari kantongnya. Hal itu untuk memberi makan kucing miliknya. Diperlihatkan juga ada dua orang polisi yang sedang menginterogasinya dan menanyakan siapakah dia sebenarnya. Dan tiba-tiba, nah kita akan flashback sebelum Hutch ditangkap. Memperlihatkan kehidupan Hutch setiap hari yang dimana ia sudah menikah dan memiliki kedua orang anak. Hutch terlihat seperti bapak-bapak konvensional pada umumnya. Ia begitu menikmati kesehariannya, dimulai dengan olahraga di pagi hari, membuatkan sarapan untuk kedua bocahnya, dan pergi ke kantor untuk bekerja, dan pulang kerja ketika sore hari, dan begitu terus hari-hari yang berulang, sampai suatu malam terjadi perampokan di rumahnya. Hutch yang sadar mengambil stick golf dan berniat menelpon polisi. Namun ia keburu keciduk oleh salah satu perampok. Si pencuri ini kemudian mengambil beberapa dolar uang miliknya dan merebut paksa jam tangan miliknya. Anak pertama Hutch yang bernama Black, ia sangat berani dan berhasil menyerang salah satu perampok dari belakang. Hutch di sini sudah siap akan menghajar si perampok. Namun ia tiba-tiba terhenti dan malah menyuruh putranya untuk melepaskan si perampok. Tak selang lama polisi pun datang. Kemudian Black menceritakan semua kronologinya kepada si petugas polisi. Di sini salah satu polisi mengejek Hutch sebagai pengecut karena tak berani memukul si perampok dengan stick golf yang ia pegang. Mendengar itu Hutch hanya terdiam. Di lain sisi terlihat istrinya yang bernama Rebecca sangat kecewa terhadap suaminya itu. Dan ternyata diketahui belakangan ini rumah tangga mereka berdua sedang tidak baik-baik saja, alias tidak harmonis. Di pagi harinya ketika sedang sarapan, terlihat Black yang masih kesal kepada Hutch. Kabar perampokan semalam juga sudah tersebar ke beberapa saudara dan tetangga. Dan di sini tetangga Hutch yang bernama Udin mulai mengejek dan meremehkan Hutch karena tidak bisa menjaga keluarganya. Nah cuy, jadi si Hutch ini bekerja sebagai auditor di sebuah perusahaan manufaktur milik mertuanya. Nah, ketika di tempat kerja, adik iparnya yang bernama Charlie datang dan langsung menodongkan Senpi sambil memarahi Hutch. Charlie kesal karena Hutch tidak bisa melindungi kakak dan kedua ponakannya. Setelah itu, ia memberikan Senpi itu kepada Hutch untuk berjaga-jaga bila mana kejadian semalam terjadi lagi. Namun di sini Hutch yang merasa tak butuh Senpi, ia kemudian menyimpan benda itu ke dalam kulkas di kantornya. Ketika Hutch sedang bekerja di ruangannya, ia menjadi tak fokus karena terbayang kejadian semalam. Dan ia juga mengingat tato yang ada di lengan si perampok. Kemudian ia mengunci pintu dan menyalakan radio. Yang ternyata radio itu terhubung ke seseorang pria misterius yang tadi disebutkan namanya. Si pria misterius itu meminta Hutch untuk menjelaskan dengan detail atas kejadian semalam. Hutch kemudian mulai bercerita dengan menjelaskan semua kejadian dan ciri-ciri si pelaku dengan cukup detail. Mulai dari perkiraan umur, jenis kelamin, dan alasan mereka mencuri. Bahkan Hutch juga mengetahui jenis senjata yang mereka gunakan. Dan ternyata alasan Hutch semalam tak memberikan perlawanan karena ia melihat jelas bahwa senjata yang digunakan si pelaku tak memiliki satu peluru pun. Lagi pula yang mereka curi hanya beberapa dolar receh yang tak seberapa. Nah, ketika sore harinya Hutch tak langsung pulang ke rumah. Ia menyempatkan diri untuk mengunjungi ayahnya yang sudah tua di sebuah panti jompo. Mendengar semua cerita dari putranya itu, sang ayah memberikan Hutch sebuah nasihat untuk mengingat siapakah dirinya dahulu. Setibanya di rumah, putrinya yang bernama Angel terlihat murung karena kalung kucing kesayangannya hilang. Ternyata si bocil menyimpan kalung itu di tempat uang yang si perampok ambil. Hutch tanpa banyak ngebacot sedikit pun, ia langsung keluar rumah dengan gurung gusuh, kembali ke tempat ayahnya. Nah, di sana ia mengambil jaket, senjata, uang dan identitas ayahnya yang sudah usang, yang bertuliskan FBI. Setelah itu, ia keliling ke beberapa studio tato dan mengaku sebagai FBI untuk investigasinya. Namun sayangnya ada satupun orang yang memberikan informasi yang diinginkannya. Sampai akhirnya ia ketemu dengan satu studio tato yang di dalamnya ada kakek veteran perang yang menyadari kebohongan Hutch bahwa Hutch bukanlah anggota FBI. Di sini Hutch datang dengan baik-baik dan ia juga menawarkan segepok uang kepada siapapun yang mau memberitahunya informasi. Namun ia mau dikeroyok oleh kroco yang ada di sana.
Nah, tiba-tiba si kakek pateran ini tak sengaja melihat tato di pergelangan tangan Hutch yang seketika membuatnya ketakutan dan langsung pergi bersembunyi. How can I help you? Setelah Hutch diberikan alamat si pelaku, dia langsung mendatanginya untuk beraksi. Rico huele, mi amor. Dari belik bayangan seperti Baba Yaga, ia muncul. Dan ternyata pelaku perampokan di rumahnya ini sepasang suami istri yang masih muda. Hutch dengan diliputi emosi yang meminta jam tangannya. Dan yang paling penting adalah kalung kucing kesayangan anaknya. Di saat ia akan menarik pelatuk, tiba-tiba ia terhenti dan menuju ke salah satu kamar. Dan ternyata ada bayi yang menangis ketakutan. Terlihat kondisi kesehatan si bayi yang kurang sehat, alias sedang sakit. Dan bisa jadi hal itulah penyebab mereka berdua menampuk kemarin. Hutch yang kesal ia kemudian melampiaskannya ke tembok di jalanan. Ketika Hutch akan pulang, terlihat ia masih kecewa karena semua amarahnya belum terlampiaskan. Nah, di tengah-tengah perjalanan, bus yang dia naiki tiba-tiba terhenti karena ada salah satu mobil yang menabrak pembatas jalan dan menghalangi jalan bus. Dari dalam mobil tersebut keluarlah 5 orang kroco preman yang dalam kondisi setengah mabuk. Nah, mereka dengan sangat arogan langsung naik ke dalam bus dan mengganggu penumpang lainnya. Ya, di sini si MC kita, Hutch, terlihat senyum lebar karena mendapatkan mangsa yang akan menjadi bahan pelampiasan amarahnya. Girl's gonna get home safe tonight. I'm gonna fuck you up. Saking lamanya Hutch tidak gelut, pada awalnya ia menerima beberapa pukulan dari para kroco. Namun seiring baku hantam berlanjut, kini terlihat Hutch yang mendominasi permainan dan ia berhasil membantai kelima preman kroco ini. Nah, para preman tak menyangka bisa dihajar habis-habisan oleh bapak-bapak yang terlihat cupu. Sorry about the mess. Setibanya di rumah, istrinya yang memergoki Hutch yang pulang dengan berbagai luka di tubuhnya. Sambil diobati istrinya, Hutch mencoba mengenang masa lalu mereka berdua yang sangat harmonis, yang kini terasa menjadi kebalikannya. Rebecca yang mendengarnya tak menjawab apapun dan hanya fokus mengobati luka suaminya itu. Sementara itu, di lain sisi, scene memperlihatkan seorang mafia Rusia yang bernama Yulian Kuznetsov. Ia sangat menikmati joget bersama Elsie di sebuah bar. Dia memang terlihat seperti orang yang chill guy, namun ternyata dia bukan orang sembarangan yang dipercaya untuk menjaga uang organisasi yang bernama Obsar, yaitu organisasi untuk mengelola dana selundupan dan pencucian uang para mafia Rusia besar. Salah satu anggota Obsar mengomentari perilaku Yulian yang terlihat konyol, yang dimana harusnya Yulian terlihat berwibawa layaknya mafia pada umumnya. Yulian tanpa ngebacot, ia langsung melakukan ini. Para anggota organisasi yang melihat aksi brutal Yulian, kemudian mereka langsung terdiam dan menaruh rasa hormat kepadanya. Beberapa saat kemudian, Yulian mendapatkan telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau adiknya yang bernama Teddy sedang dirawat di rumah sakit. Yang diketahui si Teddy ini adalah salah satu dari 5 preman yang telah dibantai oleh Hutch. Yulian begitu murka ketika melihat kondisi adiknya yang sangat menyedihkan. Kemudian ia mencari tahu bagaimana adiknya bisa sampai sekarat. Salah satu teman Teddy kemudian memberikan kartu langganan bus milik Hutch yang ia temukan setelah baku hantam kemarin. Sementara itu di rumah Hutch, ia sedang menikmati sarapannya bersama keluarga. Dan kini ia terlihat lebih fresh dan percaya diri karena sudah berhasil meluapkan semua amarahnya. Namun tiba-tiba orang yang biasa berkomunikasi di radio meneleponnya. Si pria misterius itu memperingati Hutch akan kedatangan Yulian yang akan balas dendam untuk adiknya. Dia juga meminta Hutch untuk datang ke barbershop setelah sepulang kerja. Nah, di malam harinya Hutch pergi ke tempat cukur Mang Ukim. Di sana ada seorang pria yang merupakan kenalan Hutch di masa lampau. Kita sebut saja dia sebagai Pak Bagong. Pak Bagong kemudian memberikan semua file dan informasi mengenai Yulian dan juga organisasi yang dijalaninya, yaitu Obsar. So he's a bad guy. Long. He's as bad as they come. Sementara itu, di sisi lain, Yulian memberitakan hacker andalannya yang bernama Santi. Namun dia tak menemukannya dan hanya mendapatkan alamat ayahnya. Santi kemudian meminta bantuan temannya yang ada di Pentagon untuk mengakses file rahasia mengenai identitas Hutch Mansell. Nah, bahkan di server Pentagon ini, file Hutch Mansell masih bersifat rahasia. Sampai temannya Santi ini harus ke gudang arsip.
Nah, ketika Santi sudah mengetahui identitas dan latar belakang Hutch di masa lalu, ia sangat ketakutan dan memilih untuk resign. Ia juga meminta Julian untuk tidak menghubunginya lagi. No need to pay. Good luck. Ketika Hutch di rumah, ia sedang menikmati makan malamnya bersama keluarga kecilnya. Namun ia sadar kalau anak buah Julian mendatangi rumahnya sambil membawa senjata yang lengkap. Menyadari keluarganya dalam bahaya, ia bergegas membawa istri dan anaknya untuk bersembunyi di basement. Dan ternyata basementnya ini memiliki sistem penguncian yang canggih. Setelah itu Hutch memulai aksinya dengan mematikan aliran listrik rumahnya. Dan langsung menghabisi anak buah Julian satu persatu. Hutch yang berhasil dilumpuhkan kemudian langsung diborgol lalu dimasukkan ke dalam bagasi. Ia tak langsung dibunuh karena Julian ingin Hutch dibawa hidup-hidup. Di tengah perjalanan, Hutch yang sadar dari pingsannya, ia langsung mematahkan jempol miliknya untuk melepaskan diri dari borgol. Setelah itu, ia mengambil alat pemadam api, lalu menjebol kursi tengah dan berhasil menyemprotkan apar itu kepada anak buah Julian, sehingga membuat mobil kehilangan kendali lalu menabrak tiang listrik dan terbalik. Hutch yang berhasil keluar dari mobil dengan selamat, ia kemudian langsung berlari untuk pulang ke rumahnya. Dan ia juga sempat mengabari ayahnya untuk berjaga-jaga, karena ia khawatir anak buah Julian yang lainnya akan menemui ayahnya. Selesai adus dan bersih-bersih, Hutch kembali membuka pintu basement rumahnya. Istri dan putranya hanya bisa keheranan ketika melihat ada banyak tumpukan jasad yang berhasil dibantai oleh Hutch. Setelah itu, Hutch meminta istrinya untuk membawa pergi kedua anak mereka ke tempat yang aman. Dan ia berjanji akan menceritakan semuanya setelah membereskan masalah ini. Hutch kemudian mengeluarkan boxnya, ternyata berisi uang dan emas batangan yang sengaja ia sembunyikan selama ini dari keluarganya. Setelah itu ia menikmati ciu dan alunan musik, ditemani 6 jasad yang telah dibawa masuk ke basement. Di sini Hutch pun mulai menceritakan kisahnya di masa lalu. Pada masa lalu Hutch diutus oleh pemerintah untuk menghabisi koruptor yang bernama Radit, yang telah membawa uang negara sebesar 3 juta dolar. Nah, ketika si Radit ini akan dieksekusi, Radit meminta kepada Hutch untuk diberikan kesempatan terakhir. Ia menyesali semua perbuatan maruknya dan ia berjanji tak akan mengulanginya lagi. Hutch pun mengabulkan permintaan si Radit itu. Nah, setahun kemudian Hutch mengecek keadaan Radit, yang dimana dia sudah menikahi janda 2 anak dan hidup bahagia dengan keluarga barunya itu. Melihat keharmonisan itu, hati kecil Hutch menginginkan hal yang sama yang dimiliki oleh Radit. Ia kemudian resign dari pekerjaannya dan ia bertemu dengan Rebecca lalu menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Hutch ternyata cukup berhasil merubah menjadi pribadi yang kalem sehingga anak dan istrinya tidak curiga akan masa lalu Hutch yang kelam. Namun Hutch juga sadar bahwa masa ini akan datang. Nah, di tengah-tengah ceritanya Hutch melihat kalung kucing yang selama ini ia cari-cari. Ternyata ada di bawah sofa dan tidak dicuri oleh si perampok. Nah, gara-gara gelang inilah semua masalah ini dimulai. Setelah itu, Hutch mengeluarkan piringan hitam yang mengeluarkan api ketika dimainkan. Dan ternyata basement milik Hutch ini bisa melipat gandakan suhu panas jika terjadi kebakaran, sehingga bisa membuat tulang manusia menjadi debu tak tersisa. Keluar dari rumahnya yang terbakar, ia langsung mencuri mobil milik si Udin yang songong itu. Dan ia pun bergegas menemui mertuanya. Sementara itu, di sisi lain ada 2 orang anak buah Julian yang mendatangi ayah Hutch. Nah, kedua kroco ini terlalu santai hingga lengah, karena mereka kira ayahnya Hutch ini hanya kakek tua biasa. Tapi tiba-tiba, Please turn that shit down. ya, si kakek bisa menghabisi kedua kroco itu dengan sangat mudah. Setibanya di kantor, Hutch memberikan semua emas batangan yang ia miliki. Hal itu untuk membeli perusahaan manufaktur milik ayah mertuanya. Si mertua yang melihat emas batangan yang begitu banyak, akhirnya ia setuju untuk menjual perusahaannya kepada Hutch. Namun di sini adik ipar Hutch berbeda pendapat dan berniat menghajar Hutch. Okay, sit down. I don't give a shit. Nah, keesokan harinya Hutch menutup perusahaan dan dengan bahan-bahan seadanya yang ada di perusahaan, ia membuat dan memasang berbagai jebakan untuk melawan Julian dan pasukannya. Selesai memasang semua jebakan, pria misterius kemudian menghubungi Hutch lagi. Nah, dia memperingati Hutch agar menahan diri untuk tak mencari masalah lebih lanjut dengan Julian. Karena ia khawatir personal branding Hutch yang kalem yang selama ini ia bangun akan hancur sia-sia. Namun Hutch tak menghiraukannya dan sudah memantapkan niatnya untuk menghabisi Julian sampai ke akar-akarnya.
Nah, ternyata diketahui si pria misterius itu adalah saudara Hutch yang ada dipoto di tempat ayahnya. Ia bernama Henry. Di malam harinya, Hutch mendatangi kantor Obsark dengan senjata yang lengkap. Ia terus masuk sambil membantai para penjaga. Setelah mengalahkan semua penjaga, ia membakar semua aset milik Obsark, termasuk semua lukisan milik Julian yang bernilai ratusan miliar. Dan hanya menyisakan satu lukisan yang tak ia bakar karena ia suka dan bawa pulang. Sementara itu di sisi lain, Julian yang sedang asik bernyanyi di bar miliknya, ternyata salah satu penonton di sana adalah Hutch yang terlihat ia sedang menikmati makan malam. Hutch datang dengan membawa bom di tangannya, sehingga ia bisa mengintimidasi Julian agar mau berbicara hanya berdua dengannya. Di sini Hutch memberikan tawaran agar Julian berhenti mengajarnya, maka ia juga akan menjauh dari Julian. Namun di sini Julian sangat emosi ketika mengetahui lukisan kesayangannya dan semua aset Obsark yang dijaganya sudah hangus terbakar. Nah, ia juga kembali mengancam Julian untuk segera berhenti melakukan perlawanan. Jika tidak, maka Hutch akan memberikan penderitaan yang lebih dari ini kepada Julian. Setelah itu, Hutch keluar dari klub dengan santainya, dan ia kembali masuk ke mobil, sambil berharap Julian akan menerima tawarannya. Namun ternyata malah sebaliknya. Dalam kejar-kejaran itu, Hutch memancing Julian untuk mengarah ke perusahaannya. Dan di tengah-tengah baku tembak itu, ternyata Henry yang seorang sniper datang membantu bersama ayahnya. Si kakek tua ini sangat kegirangan karena berasa nostalgia ketika menembakkan shotgun kesayangannya. Dari sini kita tahu kalau Hutch, Henry, dan ayahnya adalah mantan trio pasukan khusus FBI yang sangat brutal. Julian dan para anak buahnya mulai memasuki kantor, namun jumlah mereka yang banyak itu terus berkurang karena terkena jebakan yang dipasang oleh Hutch. Dan ya, si Julian ini telah salah memilih lawan, karena keluarga assassin ini sangat ahli dalam pertempuran. Dimulai dari Henry yang jago dalam menembak, Hutch yang jago dalam bertarung jarak dekat, senjata, dan strategi, dan si kakek yang sangat brutal dengan shotgun di tangannya. Julian yang sadar dari pingsannya kemudian menembakkan senjatanya dan berhasil melukai Henry. Memang hanya tersisa Julian sendirian, namun Hutch dan kawan-kawan kehabisan amunisi. Tak habis akal, Hutch kemudian mengambil bom dari sakunya dan menempelkannya di kaca anti peluru. Dengan aksi nekatnya itu, Hutch berhasil menghabisi si Julian. Setelah semuanya selesai dan polisi belum datang ke TKP, ayahnya dan Henry berpamitan untuk pergi terlebih dahulu. Hutch juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua atas bantuannya yang sangat epik. Setelah itu, Hutch menelpon istrinya, namun tak diangkat, sehingga ia meninggalkan pesan suara yang berisi permohonan maaf dan berharap istrinya mau bersamanya lagi setelah apa yang sudah terjadi. Nah, cuy, jadi scene kembali ke awal film yang dimana Hutch yang sedang diinterogasi. Saat ditanyai siapa dirinya, Hutch kemudian menjawab, Nobody. Setelah itu, kedua polisi itu mendapatkan telepon dari atasannya yang memerintahkan mereka berdua untuk membebaskan Hutch. Beberapa bulan setelah kejadian itu, terlihat Hutch dan istrinya sedang melihat-lihat rumah yang akan mereka beli. Nah, ketika mereka asik home tour, si sales properti kemudian mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan mencari Hutch. Nah, ketika telepon itu ditutup, Hutch dan istrinya menanyakan apakah rumah ini memiliki basement. A basement. Dan film pun tamat. Oke cuy, jadi itulah alur cerita film Nobody 1. Dan ya, seperti biasa, kita tunggu ya film keduanya di video selanjutnya. Sekian dari Paduka, mohon maaf bila ada kesalahan, dan selamat santuy.